Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang kumpulan rumus fisika SMP. Simak video berikut ini ya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Berikut kumpulan rumus fisika SMP. Simak videonya ya. Untuk yang pertama itu tentang massa jenis. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Nah, untuk massa jenis campuran itu rumusnya massa total dibagi volume total. Untuk keterangannya, massa jenis itu satuannya dalam kilogram per meter kubik. Dan untuk massanya sendiri itu satuannya kilogram. Sedangkan untuk volume itu satuannya meter kubik. Nah, di sini 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk 1 kilo per meter kubik itu sama dengan 0,001 gram per sentimeter kubik. Itulah rumus massa jenis dan massa jenis campuran. Untuk selanjutnya itu tentang suhu, di mana suhu itu ada Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celcius, Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Celcius, Celcius ke Kelvin, dan Kelvin ke Celcius. Untuk rumusnya itu Celcius ke Fahrenheit, F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Untuk Fahrenheit ke Celcius, C sama dengan 5/9 dikali buka kurung F dikurangi 32 tutup kurung. Sedangkan untuk Celcius ke Reaumur, R sama dengan 4/5 dikali C. Dan Reaumur ke Celcius, C sama dengan 5/4 kali R. Untuk Celcius ke Kelvin, K sama dengan C plus 273. Dan untuk Kelvin ke Celcius sendiri, itu C sama dengan K dikurangi 273. Nah, untuk Celcius, titik tetap atasnya itu 100 derajat Celcius. Untuk titik tetap bawahnya itu 0 derajat. Sedangkan Fahrenheit, titik tetap atas 212 Fahrenheit. Untuk titik tetap bawahnya itu 32 derajat Fahrenheit. Untuk Reaumur, TA-nya itu 80 derajat Reaumur, TB-nya 0 derajat Reaumur. Untuk Kelvin, TA-nya itu 373 Kelvin dan TB-nya 273 Kelvin. Untuk rumus selanjutnya itu tentang pemuaian panjang zat padat, dimana kalau misalnya kita mau mencari besarnya pemuaian panjang itu kita harus mengalihkan antara panjang mula-mula dikali koefisien muai zat padat dikali selisih suhu. Nah, kalau misalnya L-nya atau panjang setelah dipanaskan itu kita mencarinya bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara menambahkan antara panjang mula-mula ditambah selisih suhu, atau dengan cara kedua, yaitu panjang mula-mula buka kurung 1 ditambah koefisien muai zat padat dikali selisih suhu. Berikut ada tabel koefisien muai panjang beberapa zat padat, yaitu diantaranya ada zat aluminium, perunggu, besi, grafit, kaca, kaca virek, es baja, dan tembaga. Nah, untuk koefisien muai panjangnya per derajat Celcius itu ada ya di bawahnya, dari mulai aluminium sampai tembaga. Untuk contoh aluminium itu koefisien muai panjangnya itu 0,000024 derajat Celcius. Untuk rumus selanjutnya itu tentang kalor, di mana kalor untuk menaikkan suhu benda itu rumusnya M dikali C dikali delta T, atau M dikali C buka kurung T2 dikurangi T1. Nah, kalau untuk kalor merubah wujud benda itu rumusnya M dikali L jika melebur.
sedangkan M kali U jika menguap. Untuk keterangan, Q sama dengan kalor, itu dalam satuan Joule. Kalau M itu massa dalam satuan kilogram. Dan untuk C itu kalor jenis dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk asas Black di sini Q lepas sama dengan Q terima, artinya kalori yang dilepaskan itu sama dengan kalori yang diterima. Untuk rumusnya sendiri itu M1 dikali C1, T1 dikurangi TC sama dengan M2 dikali C2, TC dikurangi T2. Bila jenisnya sama, itu rumusnya juga ada, dan bila massa sama juga rumusnya ada. Bila massa dan jenisnya sama, itu juga ada. Untuk alat pemanas, itu P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Untuk rumus selanjutnya itu tentang gerak lurus beraturan, di mana S sama dengan F kali T. Jika ada jarak mula-mula, maka berlaku S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Untuk keterangannya itu S sama dengan jarak, S0 itu jarak mula-mula, V sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu. Dan di sini 1 km per jam itu 1 dikali 5/18 meter per detik. Dan untuk 1 meter per detik itu sama dengan 1 dikali 18/5 km per jam. Untuk selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan. Untuk rumusnya A sama dengan F dikurangi F0 dibagi T. Atau kalau misalnya mau mencari VT, kecepatan akhir itu sama dengan F0 ditambah A dikali T. Untuk FT2 sama dengan F02 ditambah 2 dikali A dikali S. Untuk S-nya sendiri untuk mencari jarak itu F0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T2. T2 untuk keterangannya, F0 itu kecepatan awal, Ft itu kecepatan akhir, untuk A itu percepatan, untuk T itu waktu, dan untuk S itu jarak. Untuk perlambatan bernilai negatif dan untuk percepatan itu bernilai positif. Jadi kalau misalnya mau mencari percepatan itu rumusnya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, untuk mencari jarak sendiri itu kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu. Itulah rumus untuk gerak lurus berubah beraturan. Dan untuk rumus selanjutnya itu tentang gaya, yaitu M dikali A, massa dikali percepatan. Nah, untuk mencari berat itu W sama dengan M kali G, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Untuk keterangannya, F adalah gaya atau resultan gaya dalam satuan Newton, dan M yaitu massa, satuannya kilogram. Untuk A itu percepatan, satuannya meter per detik. Untuk W itu berat, satuannya Newton. Untuk G itu percepatan gravitasi, M per S persegi. Untuk rumus selanjutnya itu tentang tekanan zat cair, di mana mencari tekanan hidrostatis itu sama dengan mencari massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali H. Jadi
Di sini itu 1 PA-nya sama dengan 1 N per meter persegi. Untuk 1 N-nya itu 1 kg meter per second persegi. Untuk gravitasi sendiri itu 9,8 meter per second persegi. Untuk massa jenis zat cair itu satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Untuk tekanan hidrostatis N per meter persegi PA atau ATM. Itulah tentang rumus tekanan zat cair. Nah, untuk selanjutnya itu ada hukum Pascal. Hukum Pascal itu penampang 1 sama dengan penampang 2. Untuk F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Untuk keterangan F1 itu penampang 1, untuk P2 itu penampang 2. Untuk F1 besarnya gaya di penampang 1, satuan Newton. Untuk F2 besarnya gaya di penampang 2 yaitu Newton. Untuk A1 luas penampang 1 meter persegi. Untuk A2 luas penampang 2 yaitu meter persegi juga. Jadi untuk hukum Pascal itu sama aja. Untuk rumus berikutnya itu tentang gaya Archimedes, di mana FA sama dengan WF sama dengan MFG sama dengan FFGFF, dengan FA yaitu gaya ke atas, untuk WF yaitu berat fluida yang dipindahkan, atau MF massa fluida dikali G ya. Terus kalau FF itu massa jenis fluida, untuk FF-nya sendiri volume benda yang tercelup. Untuk rumus selanjutnya itu tentang tekanan gas pada ruang yang tertutup. Isotermis adalah perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Rumusnya P1F1 sama dengan P2F2. Keterangan tekanan gas pada kenaikan 1. P2 tekanan gas pada keadaan 2. Untuk V1-nya volume gas pada keadaan 1 dan V2-nya volume gas pada keadaan 2. Di samping adalah daerah berwarna yang menunjukkan besarnya usaha yang dilakukan gas. Maka rumusnya P sama dengan N kali R kali T dibagi V. Untuk selanjutnya itu rumus tekanan gas pada ruang tertutup. Namanya isobaris, adalah perubahan keadaan gas pada tekanan tetap.
di mana konstan atau tetap itu rumusnya V bagi T atau F1 per T1 sama dengan F2 per T2. Untuk keterangannya, T1 yaitu suhu gas pada keadaan 1. Untuk F1 volume gas pada keadaan 1, untuk T2 suhu gas pada keadaan 2, dan V2 volume gas pada keadaan 2. Nah, daerah berwarna kuning itu sama dengan usaha yang dilakukan, yaitu sama dengan W. Dan selanjutnya itu ada tekanan gas pada ruang tertutup. Isokoris adalah perubahan keadaan gas pada volume tetap. Konstannya yaitu P per T atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Untuk keterangan tekanan gas pada keadaan pertama, T1 suhu gas pada keadaan pertama, P2 tekanan gas pada keadaan kedua, serta T2 suhu gas pada keadaan kedua. Nah, di samping ada grafiknya berupa garis lurus vertikal. Karena volumenya tidak berubah, tidak ada usaha yang dilakukan pada proses isokoris. Untuk selanjutnya itu ada rumus tekanan gas pada ruang tertutup. Adiabatis adalah perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalori yang masuk maupun keluar dari sistem. Untuk rumus konstannya yaitu Pf per T atau P1 kali F1 per T1 sama dengan P2 kali F2 dibagi T2. Untuk keterangannya, P1 itu tekanan gas pada keadaan awal, F1 itu volume gas pada keadaan awal, T1 itu suhu gas pada keadaan awal. Untuk P2 itu tekanan gas pada keadaan 2. Untuk T2 suhu gas pada keadaan 2, serta F2 itu volume gas pada keadaan 2. Nah, di samping itu ada daerah yang berwarna menunjukkan bahwa adiabatis proses. Di sini tidak ada kalori yang masuk maupun keluar dari sistem. Untuk selanjutnya itu tentang rumus energi potensial, di mana EP sama dengan M kali G kali H, yaitu energi potensial sama dengan massa benda dikali gravitasi dikali ketinggian. Untuk kesatuannya, energi potensial itu joule, untuk massa benda itu kilogram, untuk gravitasi itu meter per detik persegi, untuk ketinggian itu meter. Untuk selanjutnya itu tentang energi kinetik, di mana EK sama dengan setengah mv
persegi. Jadi untuk mencari energi kinetik itu setengah dikali massa benda dikali kecepatan benda. Untuk satuannya, energi kinetik itu joule, untuk massa benda itu kilogram, dan untuk kecepatan benda itu meter per sekon. Dan untuk rumus selanjutnya itu ada energi mekanik, di mana energi mekanik itu EK plus EP. Jadi caranya itu kita harus tahu energi kinetik ditambah energi potensial. Untuk energi kinetik sama potensial tadi yang udah dijelaskan ya rumusnya. Nah, di sini ada tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu dalam arti seperti pengungkit ya. Rumusnya itu W kali LB sama dengan F kali LK. Untuk keterangan berat badan itu Newton, W sama dengan M kali G. Untuk LB itu lengan beban, dalam artian di sini satuannya meter. Terus F itu gaya yang diberikan, Newton. F itu adalah kuasa. Untuk LK itu lengan kuasa, dalam satuan juga meter. Untuk keuntungan mekanis pengungkit itu rumusnya Km sama dengan FB per FK sama dengan LK per LB. Untuk keterangan Km itu keuntungan mekanik, maka rumusnya FB yaitu gaya beban, FK itu gaya kuasa, LK itu lengan kuasa, dan LB lengan beban.
Untuk pesawat sederhana katrol, Km sama dengan W per F. Keterangan, F sama dengan kuasa, W sama dengan beban. Jadi rumus untuk katrol itu beban dibagi kuasa. Dan ini masih di pesawat sederhana di bidang miring. Rumusnya itu F sama dengan H dikali W per S. Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Keterangan, F itu adalah kuasa, W itu berat, S itu panjang bidang miring, dan H itu tinggi bidang miring. Untuk selanjutnya itu tentang getaran, rumus frekuensi dan periode. T sama dengan 1 per F, T sama dengan T per N, di mana T itu adalah periode, sedangkan F itu frekuensi. Dan untuk mencari frekuensi itu sendiri, itu tinggal 1 per T. Untuk F-nya N per T. T itu adalah waktu, dan N itu jumlah putaran. Dan untuk mencari gelombang, itu cepat terlambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Untuk mencari cepat terlambat gelombang yang kedua itu dengan cara panjang gelombang dikali frekuensi. Jadi ada dua rumus ya.
Untuk selanjutnya itu bunyi S sama dengan F kali T dibagi 2. Keterangan F cepat lambat gelombang. Terus S itu jarak atau kedalaman, sedangkan T itu waktu. Selanjutnya ada resonansi bunyi, di mana Ln panjang kolom udara saat resonansi ke N sama dengan 2N kurangi 1, 1/4 kali panjang gelombang bunyi. Di sini selanjutnya itu tentang cahaya. Rumus cermin cembung sama dengan rumus cermin cekung, hanya saja yang harus bernilai negatif itu satu titik fokusnya, yang kedua titik pusat kelengkungan cermin P atau R untuk jarak bayangan terhadap cermin S1. Untuk rumusnya di sini ada ya, tapi yang harus diperhatikan itu jarak fokus cermin cekung bernilai positif. Jarak fokus cermin cembung bernilai negatif. Bayangan nyata SI bernilai positif, sedangkan bayangan maya SI bernilai negatif. Selanjutnya alat optik loop. M sama dengan Sn per F ditambah 1. M itu adalah perbesaran loop, sedangkan Sn itu jarak titik dekat mata. Untuk mata normal adalah 25 cm. F itu fokus lensa. Perbesaran untuk mata tak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per F.
Untuk alat optik selain loop itu ada mikroskop. Untuk rumus perbesarannya pada mikroskop ada yang mata berakomodasi maksimum, ada juga mata yang tidak berakomodasi. Di sini keterangan M sama dengan perbesaran total mikroskop. SOB bayangan itu adalah jarak bayangan dari lensa objektif. Untuk SOB-nya itu jarak benda dari lensa objektif. Untuk SOK itu jarak bayangan benda lensa objektif dari lensa okuler. FOK-nya itu jarak fokus lensa okuler. SN sendiri itu titik dekat mata yaitu 25 cm. Selain alat optik loop mikroskop, di sini juga ada miopi. Rumusnya yaitu 100/PR, dengan PM itu daya lensa untuk penderita miopi dengan satuan diopti, sedangkan PR spektrum remotum titik jauh mata dalam satuan cm. Selain miopi ada juga presbiopi. Untuk rumusnya F sama dengan PP dikali 25 per PP dikurangi 25. P sama dengan 4 dikurangi PP per 25. Keterangan PP itu titik dekat mata normal yaitu 25 cm. P itu kekuatan lensa dan F itu fokus lensa. Untuk berikutnya itu teleskop. Mata berakomodasi maksimum, rumusnya itu D sama dengan FOB plus SOK. Keterangan D itu panjang teropong. Untuk mencarinya itu tinggal tambahkan aja panjang fokus lensa objektif ditambah jarak bayangan benda oleh lensa objektif ke lensa okuler. Untuk mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi itu rumusnya juga beda ya.
Untuk rumus listrik statis, F sama dengan K kali Q1 Q2 per R2 atau E kuat arus sama dengan Q per T. Untuk keterangan F yaitu gaya kolom, K itu konstanta gaya kolom. Untuk Q1 yaitu muatan listrik benda 1, Q2 muatan listrik benda 2, R yaitu jarak kedua muatan. Untuk I sama dengan Q per T itu rumusnya kuat arus listrik sama dengan muatan dibagi waktu. Selain listrik statis, ada juga listrik dinamis. Untuk rumusnya F sama dengan W per Q, di mana V itu beda potensial, sedangkan W itu energi listrik dan Q itu muatan listrik. Selanjutnya ada hukum Coulomb. Rumusnya F sama dengan kuat arus listrik dikali hambatan. Jadi kalau misalnya mau mencari beda potensial atau tegangannya, hukum Coulomb itu tinggal dikali aja arus listrik dikali hambatan. Dan untuk hambatan pengantar, itu R sama dengan hambatan jenis dikali panjang kawat pengantar dibagi luas penampang kawat pengantar. Itu rumus untuk hambatan listrik sendiri.
Untuk rangkaian seri R, ada arus, tegangan, sama hambatan. Di sini seri ya. Kuat arus rumusnya ada, tegangan juga rumusnya tinggal ditambah aja, hambatan juga tinggal ditambahkan aja ya. Jadi kalau misalnya mau mencari tegangan itu tinggal ditambah F1 tambah F2 ditambah F3. Kalau misalnya untuk mencari hambatan juga R1 tambah R2 ditambah R3. Itu untuk rangkaian seri ya. Sedangkan untuk rangkaian paralel R itu rumusnya beda lagi. Jika F itu F sama dengan F2 sama dengan F3. Jadi untuk mencari hambatannya itu 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Untuk selanjutnya ada hukum Kirchhoff, yaitu total arus yang masuk itu sama dengan total arus yang keluar. Itu untuk hukum Kirchhoff 1. Nah, untuk berikutnya itu ada rangkaian listrik dengan hambatan dalam. Di sini ada contohnya rangkaian paralel arus listrik, ada juga rangkaian seri. Di sini bisa terlihat ya, kalau untuk rangkaian paralel itu cara rumusnya udah dijelaskan di sini. Untuk F-nya juga tinggal I kali R. Untuk rangkaian listrik F sama dengan I kali R. Itu udah dibagi-bagi, di sini udah ada semua ya. Jadi tinggal dilihat aja, tinggal dipahamin.
Sedangkan untuk rangkaian listrik dengan hambatan dalam, itu rumusnya juga berlaku pengganti seri hambatan dalam pengganti seri. Untuk N sumber tegangan identik dengan GGE dan hambatan dalam tiap sumber tegangan adalah E dan R, maka E sama dengan N kali E, I sama dengan N dikali E per R ditambah NR. Untuk rumus energi listrik, W sama dengan F dikali I dikali T. Untuk W sama dengan I kali R kali I kali T atau I persegi dikali T R kali T. W sama dengan F 2 per R dikali T. W sama dengan P kali T. Untuk keterangan, W itu energi listrik dalam satuan Joule. Untuk V itu tegangan atau beda potensial satuan volt. Untuk I sendiri itu kuat arus listrik satuan ampere. Untuk T itu waktu sekon. Untuk R itu hambatan ohm. Untuk P itu daya listrik satuannya watt. Terus selanjutnya untuk daya listrik. Daya listrik sendiri itu rumusnya P sama dengan W per T. Jadi daya listrik sama dengan energi listrik dibagi selisih waktu. Satuan daya lainnya itu ada kilowatt sama megawatt. 1 kilowatt itu sama dengan 103 watt. Kalau untuk 1 megawatt itu 106 watt. Untuk menghitung biaya pemakaian listrik, itu W total penggunaan energi listrik tinggal dikali sama tarif persatuan aja.
Berikutnya ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini di sini rumusnya B kali I kali L. B itu arah medan magnet dikali dengan arah arus listrik dikali dengan L. L itu panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet. Jadi penentuan arah gaya Lorentz itu dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambarnya ya. Terus ada juga transformator. Untuk PP sama dengan PS, PF kali IP sama dengan FS kali IS. Untuk keterangan PP itu daya primer, untuk PS daya sekunder, untuk VF ketegangan primer, FS itu ketegangan sekunder, IP kuat arus primer, IS kuat arus sekunder, NP itu jumlah lilitan primer, NS itu jumlah lilitan sekunder. Berikutnya ada efisiensi transformator. Untuk keterangan N efisiensi transformator itu PS daya listrik kumparan sekunder dibagi daya listrik kumparan primer dikali 100%. Terus selanjutnya ada efisiensi transformator. Itu tegangan sekunder dikali arus pada kumparan sekunder dibagi tegangan sekunder dikali arus pada kumparan primer dikali 100%. Untuk alat optik mikroskop tadi sudah dijelaskan di awal ya. Rumus perbesaran pada mikroskopnya ada mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi.
Nah, terima kasih. Tadi adalah kumpulan rumus-rumus SMP Fisika. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton. Don't forget to subscribe.